Om Swastiastu. Om Anubhadra Kartawyanto Vismuni. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pada kesempatan ini, saya atas nama Yusuf dari Prodi Pendidikan Agama Hindu Stah Dharma Sentana, Sulawesi Tengah akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Etika dalam Masa Brahmacari menurut epos Mahabharata di konteks kehidupan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan, telah kita ketahui bersama bahwa agama Hindu memiliki tri kerangka dasar yang terdiri dari yang pertama, tatwa. Yang dimaksud dengan tatwa adalah cara kita melaksanakan ajaran agama Hindu dengan mendalami pengetahuan dan filsafat agama. Yang kedua adalah susila. Susila adalah cara kita beragama dengan mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari agar sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga yaitu upacara. Upacara adalah kegiatan keagamaan dalam bentuk ritualiyatnya yang dikenal dengan bacaan, dewayatnya, gresiatnya, fitrayatnya, manusiatnya, dan budayanya. Ketiga bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, dan ketiganya mesti dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu semua. Demikian eratnya kaitan antara ketiga dasar ini dapat kita umpamakan seperti telur yang terdiri dari kuning telur dan sarinya adalah tatwa, putih telur adalah susila, dan kulit telur adalah upacara. Telur itu sempurna jika ketiga bagiannya sempurna dan dipanaskan dengan tepat baik oleh sang induk ayam, maka akan menetaslah telur itu atau lahirlah anak ayam sebagai tujuan akhir dari ciptaannya sebuah telur. Sedangkan dalam agama Hindu kita mengenal tentang konsep catur asrama yang merupakan 4 jenjang yang harus dilaksanakan sebagai sebuah sarana dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Jenjang yang pertama adalah brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu. Jenjang yang kedua yaitu grihasta, artinya masa membina rumah tangga. Jenjang yang ketiga adalah wanaprastha, artinya masa mencari dan mendalami arti hidup yang sebenarnya. Aspirasi untuk memperoleh kelepasan atau moksha dipraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jenjang yang terakhir yaitu wisma, artinya melepaskan sepenuhnya kenikmatan duniawi dan bebas dari rasa suka dan tidak suka, keinginan, keakuan, nafsu, kemarahan, kesombongan, dan umat sedharma yang saya cintai. Salah satu jenjang dari catur asrama yang pertama dan sedang kita jalani adalah sebagai mahasiswa, khususnya di Stah Dharma Sentana, adalah masa brahmacari. Brahmacari terdiri dari 2 kata, yaitu Brahma yang berarti ilmu pengetahuan dan cari yang berarti tingkah laku dalam mencari dan menuntut ilmu. Brahmacari berarti tingkatan hidup bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Kehidupan para pelajar dimulai dengan upacara Upanayana sebagai hari kelahirannya yang kedua. Maka harus dibuat tabah dan sederhana dalam kebiasaan mereka. Harus bangun pagi, mandi, melakukan sandhya dan java gayatri, serta mempelajari kitab-kitab suci. Dalam tahapan brahmacarilah waktu yang benar digunakan untuk mencari
kemampuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas diri. Konsep Brahmacari merupakan konsep yang sangat ideal. Brahmacari adalah saat yang harus benar-benar kita manfaatkan sebelum kita menampaki tahapan berikutnya. Namun, walaupun konsepnya ideal, dalam pelaksanaan di lapangan sepertinya tidak bisa berjalan dengan sempurna. Contohnya, banyak anak-anak muda sekarang yang harus menjalani kehidupan grihasta atau berumah tangga, padahal masa brahmacari mereka masih berlangsung. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab kalau ini terjadi? Sistem dan lingkungan jawabannya. Tak hanya itu, keluarga juga dianggap memiliki peran penting. Sering terjadi, keluarga yang orang tuanya sibuk, pendidikan anaknya menjadi terlantar. Ditambah lagi, pengaruh lingkungan yang kurang baik menyebabkan anak menjadi liar dan bebas. Masa muda adalah masa belajar, masa mencari pengetahuan. Disiplin merupakan kata kunci yang harus ditekankan. Kalau sudah bisa mendisiplinkan diri dalam memahami tahapan-tahapan kehidupan, tentu semua akan berjalan dengan lancar. Selain itu, evaluasi juga perlu mendapatkan porsi. Dengan mendisiplinkan diri dan melakukan evaluasi, tentu konsep Brahmacari yang ideal ini bisa terwujudkan. Kalau diibaratkan manusia sebagai ilalang, saat muda kita ibarat daun ilalang yang tajam, dan saat daun ilalang tua dijadikan atap yang melindungi. Ini berarti bahwa masa muda masih ditanggung oleh keluarga. Jadi, pergunakanlah kesempatan yang baik ini untuk belajar. Jika dibandingkan dengan masa grihasta, merupakan masa yang paling sulit. Alasannya adalah saat memasuki masa ini, kita harus membagi kapan mencari harta, kapan melepaskan harta, dan kapan kita harus menyimpan. Menyimpan dalam hal ini bukan semata dalam bentuk konkret, bisa saja dalam bentuk abstrak. Menolong tetangga yang kesusahan bisa dikategorikan menyimpan harta dalam arti abstrak sebagai investasi di dunia. Umat Dharma yang berbahagia, kita berbangga menjadi umat ini karena kita memiliki epos Ramayana dan Mahabharata yang sampai saat ini masih sangat relevan untuk kita jadikan pedoman dan menjalani kehidupan. Khususnya dalam epos Mahabharata, kita mencari nilai-nilai pendidikan yang syarat dengan makna kejujuran. Dalam Adiparwa, bagian pertama dari cerita Mahabharata, dikisahkan bahwa Arjuna dididik bersama dengan saudara-saudara yang lain atau para Pandawa dan oleh Bhagawan Drona. Kemahirannya dalam ilmu memanah sudah tampak sejak kecil. Pada usia muda, dia sudah mendapat gelar Maharati atau kesatria terkemuka. Ketika Guru Drona meletakkan kayu pada pohon, ia menyuruh muridnya satu persatu untuk membidik burung tersebut. Kemudian, ia menanyakan kepada muridnya apa saja yang sudah mereka lihat. Banyak muridnya yang mengatakan bahwa mereka melihat pohon, cabang, ranting, dan segala sesuatu yang dekat dengan burung tersebut. Kemudian, ketika giliran Arjuna untuk membidik, Guru Drona menanyakan apa yang ia lihat. Arjuna menjawab bahwa ia hanya melihat burung saja, tidak melihat benda-benda lainnya. Hal itu membuat Drona kagum bahwa Arjuna sudah pintar. Pada suatu hari, ketika Drona sedang mandi di Sungai Gangga, seekor buaya datang menggigitnya. Drona dapat membebaskan dirinya dengan mudah. Namun, karena ia ingin menguji keberanian muridnya,
maka ia berteriak meminta tolong. Di antara murid-muridnya, hanya Arjuna yang dapat memberi pertolongan. Dengan panahnya, ia membunuh buaya yang menggigit. Atas pengabdian Arjuna, Drona memberikan sebuah astra yang bernama Brahmasistra. Drona juga mengajarkan kepada Arjuna tentang cara memanggil dan menarik astra tersebut. Menurut Mahabharata, Brahmasistra hanya dapat ditunjukkan dengan dewa, raksasa, setan, dan makhluk sakti yang berbuat jahat, agar dampaknya tidak berbahaya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai pendidikan yang diterapkan dalam cerita Mahabharata lebih menekankan pada penguasaan satu bidang keilmuan yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Artinya, seorang guru dituntut untuk memiliki kesepakatan untuk mengetahui bakat dan kemampuan masing-masing siswa. Sistem ini diterapkan oleh guru Drona. Bima yang memiliki tubuh kekar dan kuat, bidang keahliannya memainkan senjata gada. Arjuna memiliki bakat senjata panah, dididik menjadi ahli panah. Untuk menjadi seorang ahli dan mumpuni di bidang masing-masing, maka faktor disiplin dan kerja keras menjadi kata kunci dalam proses belajar. Murid-murid sekolah dan perguruan tinggi seharusnya menjalani sesuatu kehidupan yang murni, sederhana, serta fokus pada mengejar ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, karena ilmu pengetahuan sesungguhnya etika bagi seorang yang melaksanakan brahmacari secara sungguh-sungguh. Umat sedharma sekalian, mungkin hanya itulah dharma wacana yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga dharma wacana ini bermanfaat bagi kita semua.